Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Dan katakanlah Muhammad, segala puji milik Allah yang tidak ada baginya atau dia tidak mengambil anak. Kira-kira nyambung dengan ini tadi ya. Tidak ada sekutu, tidak beranak. Innal hamda laka wal mulk. Segala puji itu milik Allah dan Allah tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarik, dan tidak ada baginya sekutu fil mulki, di dalam kerajaan atau kekuasaannya. Walam yakul lahu waliyun, dan tidak perlu bagi Allah waliyun, seorang penolong, minadzulli, dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, maka takbirlah kepada Allah dengan sebenar-benar takbir. Di sini diartikan maka agungkanlah Dia, agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah wakabbirhu takbira. Ada kaitannya dengan melempar jumroh. Ya, ada kaitannya dengan melempar jumroh. Dan nanti melempar jumroh ada kaitannya dengan takbir. Hakikat melempar jumroh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Melempar jumroh itu jelas melempar dengan kerikil sebanyak 7 kali. Nanti bisa dikalikan jumroh ula, wustoh, aqobah, dan dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bawahnya masjid atau atasnya, hakikat atasnya. Ini tadi sudah lagi yang ada ayat-ayatnya. Setan itu musuh nyata. Nah ini, melempar jumroh atau takbir bersama Allah. Ketika melempar jumroh disunnahkan ta'awud, kemudian bismillah Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Melempar jumroh bersama Allah dengan kekuatan iman, sabar dan ikhlas. Nyambung kepada surat Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Siapa ini? Burung ababil. Yang dilempar adalah gajah, sedangkan kerikilnya dari neraka jahanam. Apakah mampu melempar setan yang tidak terlihat? Mau mati ini, habis. Apakah mampu orang bisa dibantu dengan maksudnya? Mos. Apakah mampu melempar setan sedangkan setan itu tidak terlihat? Nyambung kepada surat Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Nah, jadi di dalam syariat melempar jumroh, kita jamaah haji itu disuruh melempar dengan nama Allah
Melempar siapa? Melempar setan yang tidak kelihatan. Dia melihat kita, kita tidak bisa melihat. Tapi gunakan nama Allah. Kalau menggunakan nama Allah, hakikatnya bukan kita yang melempar, tapi Allah yang melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nyambung kepada takbir di dalam sholat kita. Nyambung di dalam takbir sholat kita. Sholat itu kan penuh dengan takbir. Di sini saya buka buku Asrarus Sholat yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Takbir itu harus dengan ilmu. Saya bacakan, tolong dengarkan dengan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ubudiyatut takbir, Allahu Akbar. Hakikat daripada takbir. Umirul abdu ayyastakbilal kiblata baitahul haram biwajihi. Ketika hamba itu sholat, wajahnya disuruh untuk menghadap ke Masjidil Haram. Perhatikan wajahnya. Wa yastakbilullaha azza wa jalla biqalbihi. Sedangkan yang menghadap kepada Allah itu hatinya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati itu menghadap ke kiblat. Yang menghadap ke kiblat itu adalah wajahnya, tubuhnya. Sedangkan hatinya menghadap kepada Allah. Liyansalakha mimma kana fihi min tawalla wal i'rad. Harapannya adalah hatinya tidak berpaling. Tidak berpaling. Summa qama baina yadayhi maqamad dzalili al-khadi'i wal miskin wal musta'tifi li sayyidihi. Kemudian berdiri di hadapan Allah dalam keadaan hina, rendah hati, miskin dan tidak berdaya di hadapan tuannya. Ini hakikat takbir ya. Semoga dipahamkan. Wa alqa biyadaihi musalliman mustasliman nakisar ro'si khosi'il qalbi, menghadap di hadapan Allah dengan berserah diri, menundukkan kepalanya, khusyuk hatinya, menundukkan pandangan, la yaltafitu qalbahu anhu, tidak berpaling hatinya. Kalau kita insya Allah badannya sudah menghadap kiblat, yang sering adalah hatinya berpaling. Wala torfuhu yumnatan wala yusrotan, tidak boleh noleh ke kanan dan ke kiri. Bal qad tawajjahu biqalbihi kullihi ilaihi wa aqbilu bikulliyatihi alaihi. Akan tetapi wajah dan hatinya secara keseluruhan menghadap kepada Allah. Sabar nggih. Summa kabbara bitta'zimi bil ijlali wa wata'a qalbuhu fit takbiri lisanahu. Kemudian takbir Allahu Akbar dengan takzim, mengagungkan, meninggikan, menundukkan hatinya. Kemudian lesannya takbir. Fakana Allahu akbaru fi qalbihi min kulli syai', dan Allah di hatinya itu lebih besar daripada segala-galanya.
Wa saddaqa hadza takbiru bi annahu lam yakun fi qalbi syai'un akbar minallahi subhanahu wa ta'ala. Takbir dikatakan benar, wa saddaqa, apabila di dalam hatinya tidak ada sesuatu atau seseorang yang lebih besar daripada Allah. Yasghaluhu anhu, sibuk bersama Allah. Fa idza istaghala anillahi subhanahu wa ta'ala bi ghairihi wa kana mastaghala bihi wa ahamu indahu minallahi subhanahu wa ta'ala kana takbiruhu bilisani duna qalbi. Apabila di dalam takbirnya hatinya masih sibuk dengan selain Allah, maka lesannya takbir tapi hatinya belum. Ana wonge makanya takbirnya intikal Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bukan tambah semangat tapi tambah lemes dan tambah ngantuk, karena takbirnya tidak ada energi iman, sabar dan ikhlas. Fatakbiru yukhrijuhu min lubsi rida'it takabburil manafil lil ubudiyah. Takbir itu diambil dari selendangnya Allah. Takbir itu loh. Kesombongan itu termasuk selendangnya Allah. Wa yamna'uhu min iltifati qalbihi ila ghairillah. Dilarang hatinya berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kana Allah subhanahu wa ta'ala indahu wa fi qalbihi akbar min kulli syai', apabila Allah di dalam hatinya ketika takbir itu lebih besar daripada segala-galanya, maka takbirnya itu hak, takbirnya itu benar. Wal qiyamu bi ubudiyati takbir an hatainil afataini. Qiyam itu apa? Qiyam itu berdiri. Ubudiyat takbir menghilangkan dua sifat. Takbir yang hakikat, takbir yang benar itu menghilangkan dua penyakit. Satu, huma, bahwa itu at-takabburu, menghilangkan sifat takbur sombong. Yang kedua, waltifatul qalbi ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala, tidak berpaling. Jelas ya? Jelas. Jadi hakikat daripada takbir nih, menghilangkan anhatainil afataini, menghilangkan dua penyakit hati. Apa penyakit hati? At-takabburu, sombong. Makanya sombong itu disebut kibir, takabbur. Kata Allah bahwa sombong itu milikku, sombong itu selendangku, jangan dirampas. Makanya takbir itu butuh berulang-ulang. Karena kibir kita, takabur kita itu sudah mendarah daging. Bisa jadi takabur ilmu, takabur harta, takabur kekuatan, kecantikan. Pokoknya takabur itu pasti ada yang dimiliki. Ya. Langsung kita simpulkan, fallahu akbar tatadammanu annahu akbaru min kulli syai'. Di balik takbir itu tersimpan bahwa Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Wa ajallu, lebih mulia, wa a'zamu, lebih agung, wa a'azzu, lebih mulia atau tinggi, wa aqwa, lebih kuat, wa aqdaru, lebih kuasa,
wa a'lamu, lebih tahu, wa ahkamu, dan lebih adil. Setelah kita membaca kitab Asrarus Shalah seperti ini, apakah takbir kita sudah seperti ini? Belum kan? Belum. Kalau belum, tolong ya Allah ajari takbir seperti ini. Kesimpulannya, ajari fakabbirhu takbira. Allahu Akbar, ajari takbir mengagungkanmu yang betul-betul sesuai yang engkau inginkan. Jadi jangan merasa saya sudah takbir masih jauh. Target takbir 2 penyakit hati hilang. Takabur. Yang kedua, tidak berpaling dari Allah di dalam hati. Shadaqallahul adzim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.